Ya, halo dan baik lagi di video Icework. Jadi kali ini gue akan nge-review sebuah aplikasi yang namanya Instagram Pro atau sering gue panggil Insta Pro versi terbaru. Ini baru aja rilis, gue nggak lupa, gue nggak tahu persis tanggal berapa. Intinya dia ada pembaruan dari versi 6.30 ke versi 7. Dan untuk perbaikannya juga nggak terlalu banyak sih, hanya bug fixed dan juga tampilan yang agak sedikit berubah. Nah, kita akan coba untuk mengulik dan gue akan menjelaskan fitur-fitur apa aja yang ada di dalam Insta Pro ini. Kita masuk dulu ke bagian profile. Kemudian tab bagian yang ini, tab bagian yang pojok kanan atas. Kemudian pilih Insta Pro Settings. Kemudian pilih Close. Dan di sini ada banyak banget pilihannya. Ini jelas banget berbeda sama versi lamanya. Kalau versi lamanya untuk bagian setting yang utama kayak gini, yang download, privacy feed, direct stories, ini tuh adanya di bawah. Dan untuk di versi 7 ini dia diprioritaskan di atas supaya penggunanya lebih aware aja sih, lebih gampang juga untuk menemukan Insta Pro Settings ini atau hidden settings yang ada di Insta Pro ini. Nah, yang pertama di general ada bagian download. Di sini ada pilihan notification, split by username, media triple tap, dan juga set path to download. Nah, ini gue akan jelaskan satu-satu. Untuk notification udah jelas ini notifikasi dari downloadnya. Yang split by username, jadi kalau misalnya teman-teman download dari username si A misalnya, ketika teman-teman download satu gambar dari dia, dari user A, nanti akan otomatis di galeri itu akan membuat folder baru berdasarkan username kayak gitu. Jadi gue nggak menyarankan untuk kalian menghidupkan split by username ini. Untuk media triple tab-nya juga nggak usah di-download, nggak usah diaktifkan, sorry. Nggak usah diaktifkan untuk media triple tab-nya, kecuali teman-teman emang mau download tuh tanpa harus tap-tap atau menekan button download yang ada di bawah postingan itu ya. Jadi tinggal di triple tap 1, 2, 3, nanti dia akan otomatis mendownload gambar tersebut. Gambar atau video yang ada di Instagram maksud gua. Setelah itu set path to download ini dibiarin aja. Oh, ini kan ada storage emulated 12 insta downloads. Kalau misalnya teman-teman mau punya directory sendiri silahkan disetting, tapi kalau gue di bawah defaultnya aja. Dan kita back. Ada di dalam privacy. Di privacy ini masuknya ke disabling advertising and telemetry collection analytics. Nah, di sini ada pilihannya untuk disable ads. Jadi kan teman-teman mungkin kalau buka Instagram tuh sering banget ada iklan ya, baik itu di stories atau bahkan di explore. Nah, di sini kalian bisa menonaktifkan disable ads-nya. Jadi di checklist kayak gini. Kemudian disable shopping items. Kalau misalnya teman-teman nggak mau atau nggak suka belanja di Instagram, bisa dimatiin aja kayak gini. Dan disable analytics ini berguna untuk kalau teman-teman, ini ada penjelasannya. If you use a business account, publication statistic and insight will not work. Jadi ada beberapa data kalau teman-teman pakai Instagram bisnis atau bisnis akun di Instagram, kalau disable analyticnya dimatikan atau di kayak gini ya, di disable kayak gini, ini nanti ada beberapa data yang nantinya tidak akan muncul seperti data insight atau bahkan data statistik daripada pengunjung yang masuk ke dalam profile Instagram kalian. Jadi ini tentatif aja, suka-suka kalian. Kalau misalnya teman-teman pakai akun Instagram bisnis silahkan dimatikan, tapi kalau teman-teman pakai akun personal silahkan dihidupkan. Kebetulan gue ada satu akun Instagram yang masih terhubung dengan Instagram utama gue, yang mana itu business account, jadi nggak bisa gue matikan ya. Ini tetap gue kayak gini aja, nggak gue disable maksudnya. Dan kita back. Kemudian ada bagian feed atau bagian timeline lah ya. Nah, di sini kan remove liked post gitu ya. Kalau misalnya teman-teman suka nge-tap love, nanti kan biasanya muncul tuh di activity-nya. Tapi kan sekarang sudah tidak berlakukan ya di Instagram official dari Play Store juga. Tapi kalau misalnya teman-teman masih was-was, silakan dihidupkan aja. Double tap to like ya kayak biasa gue hidupkan. Zoom long tap. Zoom photos on long tap on it. Jadi kalau ditekan lama dia akan otomatis ngezoom. Kalau mau dihidupkan silahkan dihidupkan. Kalau enggak juga nggak masalah. Kemudian video autoplay. Kalau misalnya teman-teman ingin menghemat kuota dengan tidak melakukan autoplay pada video yang ada di feed Instagram, silahkan dimatikan kayak gini untuk menghemat apa ya, menghemat mobile data atau jaringan mobile dari teman-teman supaya nggak gampang habis gitu ya. Tapi kalau gue sih gue hidupkan aja kayak biasa. Dan recommended friends, kalau misalnya teman-teman sering lihat gitu ya, kalau lagi di feeds biasanya kan muncul tuh teman yang disarankan atau apa segala macam, tapi kalau gue nggak suka yang kayak gitu, jadi gue disable aja. Tapi kalau teman-teman mau dapat teman baru silahkan dimatikan juga nggak masalah. Dan selanjutnya ada in app browser. If enable, the built-in browser from the Instagram application will be used. Jadi kalau misalnya teman-teman
lihat sebuah posting. Oh ya, satu lagi, di dalam Instapro ini teman-teman bisa ngebuka link. Jadi kalau misalnya ada teman-teman atau ada followers kalian atau ada teman-teman yang meninggalkan komen di salah satu post Instagram dan mencantumkan link, itu bisa diklik dan bisa dibuka. Jadi kalau ini gue centang aja supaya ketika gue membuka link dia akan otomatis menggunakan browser bawaan dari Instagram. Dan kemudian ada photos in max quality. Di sini ada penjelasannya juga. By default Instagram compress photo by screen width. This option disable that restriction. Be careful, might cause lag and out of memory crashes. Maksudnya lebih kayak kalau di Instagram itu kan ketika kita ngepost foto itu akan ada kompresi atau pengecilan ukuran supaya dia lebih lebih enteng lah ketika dimasukkan ke dalam Instagram. Tapi kalau misal teman-teman ingin mendapatkan ingin mengupload foto dengan kualitas yang lebih tinggi lagi atau lebih maksimal, silakan dihidupkan. Tapi di sini ada ada warningnya, be careful might causes lag and out of memory. Maksudnya tuh lebih kayak ya mungkin agak-agak lemot sedikit lah ketika harus memasukkan fotonya gitu kan, baik itu ketika ingin di enhance gitu atau dikasih filter atau apa. Tapi kalau teman-teman yakin dengan spesifikasi perangkat atau Android kalian, silakan dihidupkan aja. Gue hidupin sih. Dan yang paling terakhir ada disable swipe to navigate. Kalau teman-teman biasa swipe ke kanan di Instagram, biasanya itu kan akan lari ke DM dan dan swipe ke kiri akan lari ke stories Instagram. Nah, menurut gua hal yang kayak gitu adalah hal yang kurang-kurang mengenakan sih. Tapi ini balik lagi kepada teman-temannya gimana enak atau tidaknya, nyaman atau tidaknya dengan hal tersebut. Kalau gue lebih baik tap ke pojok kanan atas atau nge-tap ke pojok kiri atas ketika ingin membuka DM atau bahkan membuat sebuah stories di Instagram. Jadi yang disable swipe to navigate-nya gue centang seperti ini. Kemudian di bagian feed udah, kita back lagi. Bagian direct. Direct ini untuk direct message maksudnya ya, di pesan lah. Nah, di sini do not read, does not tell the sender that you read the message. Jadi ini kayak nge-hidden gitu lah. Kayak nge-hidden teman-teman kalau udah ngebaca pesan atau direct daripada followers atau teman-teman kalian di Instagram. Dan yang kedua ada do not type. Maksudnya do not type ini adalah does not tell the sender that you are typing a message. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau ketahuan gitu ya, sedang typing kah ataukah pesannya sudah dibaca kah? Maksudnya kayak misterius, lebih kayak misterius. Loh, kok pesan gua nggak statusnya belum dibaca, tapi kok dia bisa bales ya? Kayak gitu. Kok dia nggak ada tulisan typingnya ya atau sedang mengetik ya? Kayak gitu sih. Jadi ini gue sering banget gue hidupkan seperti ini, sehingga beberapa teman-teman gue yang nge-DM gue tuh nggak tahu kalau pesannya udah gue baca atau belum, dan mereka nggak tahu gue sedang typing atau belum. Kita back lagi. Kemudian yang di bagian terakhir ini ada yang namanya stories. Nah, sama stories juga ini berguna banget buat temen-temen yang emang pengen ngelihat stories followers temen-temen atau following temen-temen di Instagram tanpa ketahuan. Oke, di sini don't view stories. Maksudnya adalah don't tell anyone that you viewed stories. Jadi kalau misalnya temen-temen punya temen lain di Instagram, ketika mereka upload story atau mengupload berupa foto atau video, teman-teman bisa ngelihat story itu tanpa ketahuan ketika mereka melakukan swipe up. Jadi nama kalian tuh nggak kelis gitu di dalam viewers atau listenernya mereka lah gitu, dalam viewer storiesnya mereka. Jadi ini berguna banget buat gue sih asli. Jadi kayak kalau buat teman-teman yang mau stalking mantannya mungkin atau stalking pacarnya atau mungkin stalking yang lain lah, ini berguna banget untuk melakukan aksi tersebut lah ya. Dan kemudian ada increase storage quality. Nah, ini udah otomatis hidup. Maksudnya adalah this option should improve the quality of uploading stories up to 10 MB per second. Jadi kayak kalau teman-teman upload story, kualitasnya itu bisa di up sampai 10 Mbps dan kemungkinan dia nggak akan patah-patah dan kemungkinan kualitasnya akan bagus. Tapi kalau untuk yang patah-patah, gue sorry tadi gue salah ngomong. Mungkin kalau patah-patah itu tergantung dari bagaimana teman-teman menggunakan device-nya atau bahkan ada pengaruhnya kah dari device teman-teman, karena sebagian device itu ada pengaruh ketika membuat video di Instagram dan akhirnya patah-patah. Kemudian yang terakhir ada don't crop stories, maksudnya remove black borders when viewing stories. Nah, ini gue nggak begitu paham dan nggak begitu ngerti juga untuk apa dan bagaimana sebetulnya. Jadi kayak mungkin remove black borders itu kayak di bagian pojok kanan kiri itu kalau mungkin ada beberapa sisa daripada stories yang diupload itu nanti itu kan akan muncul. Tapi kalau di remove, gue cuma takut kejadiannya gini, nanti foto itu nggak akan full
dan di belakangnya itu akan terjadi transparansi dari story yang sebelumnya gitu, dan backgroundnya itu akan menjadi story sebelumnya. Itu ganggu banget, jadi mending dibiarin aja. Tapi kalau mungkin teman-teman mau coba dan penasaran, silahkan dihidupkan aja seperti ini. Oke, itu dia beberapa fitur-fitur yang udah ada di Instapro Settings. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 menu, dan sub menunya banyak banget atau sub settingsnya banyak banget. Dan di bawah ada donation, ada about, dan juga segala macamnya, segala macam lah. Oke, kita lihat untuk tampilannya. Nanti kalau udah selesai di setting kayak gitu, teman-teman tinggal back aja, kemudian balik ke home. Teman-teman bisa refresh kayak biasa, dan kita akan coba cek untuk ini. Nah, kayak gini, kalau di swipe gini kan biasanya kelihatan ya teman-teman, kalau yang teman-teman upload story itu ya. Ya nanti akan kelihatan siapa aja sih yang lihat stories gua gitu kan. Kayak gitu sih. Dan di sini disable navigate-nya tuh kayak dari kanan ke kiri, ini udah gue geser nih. Dia nggak bisa. Dia nggak mau ngegeser untuk update stories ataupun balik ke DM. Dan kalau DM tuh tinggal kayak gini, kemudian untuk stories tinggal kayak gini. Kayak gitu sih ya. Oke, allow, kita allow aja semuanya di sini. Untuk perizinannya jangan lupa dihidupkan dulu ya.